Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh syukur kepada Tuhan, kita berjumpa kembali melalui pesan suara via YouTube yang ke-29. Renungan kita hari ini dari Ibrani 11 ayat yang ke-17 yang berkata demikian. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Tema renungan kita hari ini adalah taat, T-A-A-T, taat. Semua orang percaya tahu bahwa kunci untuk mengalami berkat, kemenangan, dan terobosan-terobosan dalam hidup adalah taat. Artinya setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki, seperti Yesus yang taat melakukan kehendak Bapa. Janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Tertulis dalam Matius 26 ayat yang ke-39. Dan Yesus juga mengatakan, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Dalam Injil Yohanes 5 ayat 30b. Bahkan Alkitab menegaskan dalam Filipi 2 ayat 8 bahwa Yesus taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi ketaatan adalah masalah yang tidak asing lagi bagi kita, tapi merupakan suatu hal yang paling sulit untuk dilakukan. Apalagi bila harus mentaati sesuatu yang tidak kita sukai, tidak masuk akal, atau bertentangan dengan keinginan dan harapan kita. Contohnya adalah Abraham. Ia diperintahkan Tuhan untuk mempersembahkan anak sematawayangnya, Ishak, sebagai korban persembahan. Menurut pikiran manusia, permintaan Tuhan itu sangat tidak masuk akal dan tidak pernah terbayangkan oleh Abraham sebelumnya. Meski demikian, Abraham mengerjakan apa yang Tuhan mau dengan penuh semangat dan tanpa keterpaksaan. Tertulis dalam kitab Kejadian 22 ayat yang ketiga demikian. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya bersama Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Abraham taat kepada Tuhan sepenuhnya, tanpa ada bantahan atau argumentasi sedikit pun. Hati Abraham begitu pasrah dan rela, bahkan menjalankan perintah Tuhan. Sulit atau mudah, sesuatu atau sesuai dengan harapan atau tidak, intinya dia harus taat. Abraham hanya punya satu tujuan, yaitu taat kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Abraham taat tanpa mengajukan syarat apapun. Yang menjadi fokus utamanya adalah pribadi Tuhan, bukan pada apa yang telah ia miliki atau berkat yang telah ia terima dari Tuhan. Abraham tahu bahwa ketika ia taat menjalankan perintah Tuhan, hal-hal yang luar biasa di luar pemikirannya disediakan oleh Tuhan. Demikianlah renungan kita hari ini. Janganlah kita menjadi pendengar saja, tapi marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Selamat beraktivitas hari ini dengan iman dan imun yang teguh. Salam sehat jasmani dan sehat rohani. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita. Sekarang mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih atas pencerahan-Mu bagi kami, agar kami dapat memahami dan mengerti kehendak-Mu, bahwa dalam menjalani hidup ini, kami harus terus belajar percaya dan mempercayakan diri kami kepadamu dengan penuh ketaatan dan kerelaan yang tulus dan murni. Karena di balik semua itu ada anugerah dan berkat khusus yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuntun dan bimbinglah kami selalu ya Tuhan. Berkatilah seluruh aktivitas kami hari ini,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa.